Mas Wildan Zulfikar Rashid dengan mentor Bapak Dr. Andes Aminuddin Aziz. Pak Aminuddin bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, oke, Ya, sudah. Oke, oke, oke. Baik, Pak, kita sudah sampai ke presentator yang kelima atas nama Mas Wildan Zulfikar Rashid. ya. Untuk teknis pada Hmm, pagi hari ini nanti penyampaian laporan aktualisasi 6 menit, kemudian dilanjutkan dengan penguatan mentor 3 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab penguji 6 menit. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya. kepada Mas Wildan, waktu dan tempat kami aturkan 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadla Widiawati selaku penguji dan selaku penguji dan Bapak Agus selaku moderator. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Penguatan Layanan Informasi Administrasi Pendaftaran Pernikahan melalui media sosial Instagram pada KUA Teras Boyolali tahun 2025. Nah, instansi saya adalah KUA Teras Boyolali yang beralamatkan Jalan Boyolali Solo, KM 7 Teras Boyolali dengan kode pos 57372. Selanjutnya, adapun isu saya yaitu belum optimalnya penyampaian informasi terkait administrasi pendaftaran pernikahan melalui platform media sosial KUA Teras Boyolali. Adapun metrik kegiatan aktualisasi yang pertama mengidentifikasi program digitalisasi informasi, yang kedua menyusun konten media sosial, yang ketiga memproduksi konten media sosial, yang keempat mengoptimalkan program penguatan layanan informasi administrasi pendaftaran pernikahan melalui media sosial Instagram pada KUA Teras, dan yang terakhir adalah mengevaluasi terhadap program penguatan tersebut. Selanjutnya, adapun capaian aktualisasi yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu ya Bu, yaitu dengan dibuktikan dengan konsultasi dengan mentor, dan ada dokumen angket juga sudah saya lampirkan di belakang. Kedua, menyusun konten media sosial yaitu dengan output link draft materi konten juga sudah ada di draft, dan di belakang juga ada, dan kalender unggahan konten media sosial. Yang ketiga, memproduksi konten media sosial dan mempublikasi. Nah, ini dengan tiga bukti. Yang pertama, link draft flyer digital didesain dengan website Canva. Yang kedua, pamflet dan caption siap produksi itu sudah saya lampirkan di Google Drive. Yang ketiga yaitu konten terpublikasi itu nanti ada di lampiran, yaitu di screenshotan Instagram. Yang keempat yaitu mengoptimalkan program penguatan layanan informasi administrasi pendaftaran pernikahan melalui media sosial, yaitu dengan tangkapan layar berkolaborasi dengan akun-akun resmi seperti Kemenak Boyolali, KUA Kecamatan Teras, Puskesmas Teras, dan berkolaborasi dengan P3M atau pembantu pencatatan pernikahan di Kecamatan Teras. Selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi terhadap program tersebut, yaitu dengan melampirkan tangkapan layar jangkauan Instagram, kemudian laporan evaluasi dan link bukti-bukti juga saya lampirkan. Nah, adapun ini adalah before afternya Bu, sebelum aktualisasi dan setelah. Nah, sebelum aktualisasi ini jangkauan Instagram ini Bu ada 15.300 dan 17.000. Nah, akun yang dijangkau itu hanya 1.300 dan pengikut hanya 262. Kemudian setelah aktualisasi periode 6 Oktober sampai 2 November itu tayangan naik drastis Bu, dari 17.000 jadi 602. Pertanyaan jalan ini apa dari Bu. Nah, akun yang dijangkau juga naik drastis Bu, yaitu sekitar 625%, yaitu 9.476. Pengikutnya juga bertambah 209, yaitu sekarang total 538, dan sampai sekarang juga masih bertambah terus Bu. Nah, ini jumlah akun unik yang melihat konten itu ada 9.479 ini di satu postingan Bu. Nah, ini juga hasil pelaksanaan ini pengukuran media sosial menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan ya Bu. Secara optimalisasi jumlah tayang Instagram kau itu naik secara drastis dari 14.000 sampai 62.000. Nah, keberhasilan ini dipengaruhi juga dengan peningkatan kualitas konten mulai dari desain, narasi, caption, dan
caption-caption yang menarik juga, Bu. Nah, secara keseluruhan kegiatan aktualisasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran pernikahan di lingkungan Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Nah, optimalisasi ini bermanfaat bagi masyarakat dengan memperoleh informasi pendaftaran nikah secara jelas dan terpercaya dan secara mandiri. Nah, sebelumnya itu calon pengantin sering bertanya-tanya kepada P3N maupun kabar apa itu informasinya baru dari mulut ke mulut. Nah, kemarin saya juga sempat iklan di salah satu konten yaitu terkait pendaftaran pernikahan itu, Bu, dengan tujuannya itu hanya lingkup teras saja. Adapun kendala perubahan yang itu pada pengoptimalan yaitu kegiatan 4 yaitu jangka publikasi itu terbatas hanya akun resmi KUA. Sehingga saya berinisiatif berkolaborasi dengan P3N, kemudian kantor Kementerian Agama Boyolali, juga kecamatan dan puskesmas. Nah, rencana tindak lanjut ini saya kedepannya akan menyusun kalender konten bulanan dengan tema-tema seperti pendaftaran pernikahan, alur administrasi. Bahkan saya juga bisa membuatkan konten sekitar keagamaan, Bu. Tidak hanya administrasi pernikahan, karena kan layanan KUA juga nggak hanya nikah aja, Bu, ada wakaf juga. Terus yang kedua melakukan kerjasama dengan tokoh agama atau P3I juga, Bu. Kemudian juga Kemenak Boyolali. Nah, Kemenak Boyolali juga sedang gencar-gencarnya dengan konten ya terkait keagamaan juga. Yang ketiga melakukan analisis insight, Bu, Instagram secara berkala. Itu baik bisa bulanan maupun mingguan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, dari mentor kepada yang berhormat kepada Andes Penanggung Aziz, kepada Dewa aku yang kembali persilakan dengan Dispal Mas. Sambung. Kemarin enggak keluar sebenarnya. Monggo Bapak. Mungkin bisa dimulai. Bisa dimulai. Oh gitu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Oh, Halo, Pak Aminuddin, monggo Pak Aminuddin. saya mulai. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi alhamdulillah saudara Wildan ini eh, melakukan aktualisasi yang berjudul penguatan layanan informasi administrasi pendaftaran pernikahan melalui media sosial Instagram pada KUA Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2025 ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kami rasakan, Pak, dampak dari media informasi melalui media Instagram tersebut. Masyarakat paling tidak sudah bisa meminimalisir tentang jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Artinya ketika masyarakat akan menikah di kantor, itu kan memang di KUA 0 rupiah. Jadi benar-benar gratis. Dan itu masyarakat sudah paham melalui media Instagram tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pada saat menikahnya harus bedol, 100.000 rupiah saja. Nah, itu yang sangat positif dirasakan oleh masyarakat. Termasuk kami yang ada di kantor, juga sudah dari para P3N itu sudah bisa mengerti bahwa sekarang
masyarakat sudah paham. Jadi tidak bisa apa namanya istilahnya dihapus-hapusi lagi lah. Itu antara lain. Nah, kemudian yang kedua, ini membawa manfaat yang sangat besar terhadap citra KUA yang notabene selama ini orang taunya dikira itu dibayarkan ke KUA. Sementara sebenarnya kan tidak. Jadi uangnya masuk ke petugas desa atau yang kita kenal P3N. Nah, itu orang ngertinya itu dibayar untuk KUA. Nah, dengan media ini, alhamdulillah ini masyarakat semakin semakin paham. Nah, dan kita yang ada di pemerintahan juga berusaha untuk semakin terbuka. Nah, ada komunikasi dua arah antara kami yang ada di pemerintahan, khususnya kantor KUA Kecamatan Teras, terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekecamatan Teras tersebut. Nah, itu yang alhamdulillah sudah kami rasakan, Mbak ya. Nah, yang sudah kami rasakan. Sehingga saya sangat mendukung sekali yang dilakukan oleh staf kami ini, Mas Wildan ini, sehingga sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi masyarakat secara umum di wilayah Kecamatan Teras. Barangkali itu Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, Pak, terima kasih atas penguatannya, Bapak. Eh, Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan titik saran dari penguji kepada yang terhormat Ibu Fatma Widyastuti SPD MID. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih waktunya. Selamat Mas Wildan, Pak Rashid. Nih, nanti Pak, kita menunggu undangannya Pak. Undangannya segera dinikahkan saja Pak. OTW. Ya, OTW. Untuk judul, saya kira sudah betul. Kemudian secara secara prosesnya juga sudah betul. Karena memang pelayanan di KUA itu kan banyak ya. Itu banyak banget. Nah itu mungkin kedepannya nih, kedepannya. Ini secara penulisan sudah saya tandai, nanti disesuaikan sama karena kalau tidak dirujuk gitu loh. Dan saya yo mustahil, nggak usah revisi, tapi iya gitu loh. Hanya sedikit aja kok. Nah terus ini nanti di kepalanya di sini Mas. Ini. Nah kepalanya sebelah sini. Ya gini. Ya. Itu aja. Kemudian output hasilnya sudah betul, cara menuliskannya. Ini juga sudah ada nih angketnya, jadi bentuknya angket. Nah, medsos di KUA Teras apa saja selain Instagram? Ada TikTok nih. Tapi kalau yang untuk branding KUA Teras kan lebih profesional di IG nih. Kalau saya. Ini kan tidak masalah untuk biasanya yang mau menikah cantik itu kan genzi kan jenengan sama. Nah itu kan untuk TikTok kan untuk yang nggak usah terlalu formal ya, untuk info-info gitu perlu dioptimalkan juga. Kalau perlu ada Facebook juga, ada website ada nggak? Udah saya buat tuh. Nah itu nanti dimaksud untuk RTA mungkin jenengan tambahkan itu ya. Tapi nggak masalah sih kalau masih ada, yang penting nggak mengubah halaman. Jadi jangan tambahkan ada website, ada TikTok, ada Facebook. Nah itu perlu semua dioptimalkan saya kira. Jadi untuk kok di tempat lain itu peserta lain ya di kemarin itu juga banyak istilahnya juga followernya juga meningkat. Nah, itu tantangan bagi jenengan gitu. Jadi perlu dipakai itu untuk syiar gitu. Dan saya kira untuk jadwal konten itu kalau bisa harian ya. Jadi seharian itu biasanya ada Bu, biasanya berita Bu kegiatan. Kan nggak harus berita juga, misal doa gitu kan, yang kaitannya dengan cantik juga nggak apa-apa, doa
keluarga sakinah, keluarga mawadah warohmah itu apa sih gitu, tips-tips. Nah, jenengan pengalaman saya, nanti baru ngasih tips keluarga sakinah, tips mendidik anak, walaupun mungkin ada juga dari penyuluh ya. Jadi Dena bisa berkolaborasi juga dengan penyuluh. Nah, itu perlu juga, misalnya one day one hadis, misalnya one day one doa, misalnya kayak gitu, itu juga bisa. Biasanya bikin konten itu siapa aja? Cuma saya Bu, karena yang di PKK itu rata-rata Wah, udah Bu. udah apa? Yang Udah apa Mas itu? Aku udah tua. Udah tua ya. Seperti itu. Jadi bisa ya mungkin minta saran, misalnya minta saran konten. Siapa yang mau bikin konten ditawarkan aja gitu kan. Ada berapa jumlahnya? 12 Bu. 12. Ya mungkin ada yang masih urung tua banget gitu kan, ya jalan mestinya. Mature Bu, bukan Bu. Dewasa. Atau jenengan tawarkan ke masyarakat. Pengen konten apa lagi nih? Coba komen di question box. Komen di komentar. Coba pingin info apa lagi? Itu kan bisa. Jadi saran dari masyarakat itu kan juga lebih bagus gitu. Senang gitu masyarakat. Itu aja sih, itu untuk rencana tindak lanjutnya. Itu ya, terima kasih Mas Wildan. Saya kembalikan ke Mas Agus. Saya kira tuh. Baik, demikian tadi penyampaian presentasi penguatan sekaligus tanya jawab kepada Bu Fatma Widya Stuti SPD MED dan kepada Bapak Dr. Andes Aminuddin Aziz. Kami haturkan terima kasih. Kepada Bapak Aminuddin, barangkali ada kesibukan lain bisa untuk meninggalkan Zoom, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Siap, matur nuwun bagus. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke. Baik, kita lanjutkan.